Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadatus Sabiha. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen dosen saya, yaitu Ibu Devin MK Agus Puspita, Magister Pendidikan Islam, dengan tema substansi pendidikan keluarga. Semua orang mungkin hafal apa isi pada Undang-Undang Pasal 31 Ayat 1. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Jika menelaah lebih lanjut, kita akan mengerti, akan paham pada sebuah kesimpulan bahwa sudah menjadi tugas negara untuk memastikan rakyatnya memperoleh pendidikan. Seperti kata yang dikutip, kata berhak di sini mempertegas bahwa pendidikan itu bukan barang yang dapat diperjualbelikan, melainkan ibarat sebuah sungai yang melintasi pemukiman di mana setiap orang berhak mengambil airnya. Pendidikan secara sederhana dapat dimaknai sebuah usaha memanusiakan manusia yang secara umum kita sebagai pendidikan formal, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sederajat, dan perguruan tinggi. Paradigma ini yang kemudian tertanam jauh di dalam sanubari kebanyakan masyarakat Indonesia sampai detik ini, dan mulailah terjadi sebuah masalah. Disinilah kita terjebak menyekolahkan anak di sekolah formal. Tidak ubahnya merupakan investasi orang tua yang kelak akan dirasakan keuntungannya di masa yang akan datang. Sekolah formal yang kita kenal sekarang ini sebenarnya merupakan peninggalan kolonial yang kurikulumnya masih berkiblat pada kurikulum barat, yang kebanyakan pada akhirnya hanya akan melahirkan robot-robot yang siap bekerja dengan bayaran tinggi. Namun saya tentu tidak menolak sepenuhnya sekolah formal. Selain sekolah formal, sebenarnya ada sekolah informal yang jauh lebih substansial untuk dikembangkan dalam mendapat perhatian khusus, yang yaitu pendidikan keluarga, yang kadang kita nomor duakan saat ini. Paradigma kebanyakan masyarakat telah mensakralkan pendidikan formal ini. Kesakralan dalam keharusan berpendidikan formal tentu tidak lepas dari sistem atau manajemen kerja di berbagai lini di negara ini yang mengharuskan seseorang memiliki status atau gelar pendidikan formal untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga sepenuhnya tak dapat juga disalahkan paradigma yang pada akhirnya mengakar di masyarakat. Bahkan para pemuda dalam hal ini yang berdiri di garda terdepan, yang menanamkan diri mahasiswa, pun terjebak dalam kesakralan ini. Tuntutan kepada pihak birokrasi ataupun pemerintah selalu mengalir mewujudkan pendidikan gratis, pendidikan yang tidak pandang bulu, pendidikan yang merata, pendidikan komersialisasi pendidikan, dan sebagainya, sehingga gencar kemudian kita dapat aksi demonstrasi turun ke jalan agar tuntutan mereka atau mahasiswa terpenuhi. Dengan kajian yang dalam jauh berfilosofi tentang amanat konstitusi, setiap negara berhak memperoleh pendidikan yang layak. Mereka menggaungkan di setiap aksi. Jadi sederhananya, pendidikan yang kita anggap formal selama ini sebenarnya hanyalah
merupakan alternatif atau opsi kedua jika tak ingin mewujudkan tidak wajib dari wujud keharusan atau keberhakan untuk memperoleh pendidikan. Opsi pertama atau yang paling wajib adalah pendidikan keluarga. Ini yang mestinya kita kembangkan dan diselaraskan dengan amanat undang-undang. Nomor 2, pendidikan formal tentu tidak lantas membuat kita boleh mengabaikannya, karena bagaimanapun pendidikan formal khususnya di perguruan tinggi adalah termasuk momentum untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan yang lebih luas, terlepas dari apa yang saya katakan di atas mengenai luaran perguruan tinggi yang kebanyakan tak berbeda dengan robot-robot gitu. Pendidikan formal yang saat ini berjalan menjadi salah satu sumber masalah. Ibaratnya ia adalah bom waktu yang pada akhirnya akan meledak dan menghancurkan sendi-sendi keilmuan serta generasi di masa depan. Praktek komersialisasi pendidikan di perguruan tinggi besar jelas merupakan sebuah bisnis atau haram para kaum intelek yang terlihat di dalamnya, menjadikan mahasiswa sebagai komoditi yang hanya mampu diakses penuh oleh kalangan pemilik modal, sampai jual-menjual penelitian guna menguntungkan perusahaan tertentu sudah terlalu jauh dari esensi pendidikan itu sendiri. Praktek seperti ini merupakan tanda bahwa kita tidak sedang berjalan di jalur nilai, melainkan di jalur-jalur keserakahan dan ketidakadilan. Jika muncul pertanyaan bagaimana dengan orang yang tidak memiliki keluarga atau yang keluarganya bermasalah, nah substansi dari keluarga adalah orang yang paling menyayangimu. Jadi semua yang menyayangimu adalah keluargamu. Ingat, bergulah pada orang yang menyayangi dengan tulus, karena ilmunya juga akan turun dengan tulus. Yang berguru pada orang tidak menyayangimu, apalagi yang kepentingannya hanya memanfaatkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.